Hai Sobat L, Anda di Elenio. Singapura merupakan negara terkecil di kawasan ASEAN. Luas negara ini hanya 716 km persegi. Meskipun Singapura adalah terkecil di kawasan, negara yang terletak di semenanjung Malaya ini merupakan negara dengan perekonomian terbaik di ASEAN. Berdasarkan catatan World Bank, pendapatan per kapita negara Singapura di tahun 2020 adalah 59.797 US dollar. Atau dengan kurs sekarang, setiap individu di Singapura mampu mendapatkan penghasilan sebesar 915 juta per tahun. Angka itu cukup besar, apalagi jika dibandingkan dengan Indonesia, yang income per kapitanya hanya 3.869 US dollar di tahun yang sama. Atau dengan kurs sekarang, setiap individu di Indonesia setiap tahunnya mampu menghasilkan 59 juta. Singapura memang hanya negara kecil, namun mereka adalah pebisnis handal. Walaupun mereka tidak punya potensi sumber daya alam yang memadai, namun Singapura tahu bagaimana caranya menjadi negara yang dibutuhkan negara lain. Singapura tumbuh dan berkembang menjadi negara pusat perdagangan dengan memanfaatkan posisinya yang strategis. Pelabuhan-pelabuhan milik Singapura berkembang pesat menjadi pelabuhan transit bagi jalur perdagangan lintas dunia. Bandara Changi Singapura juga menjadi salah satu pusat transit bagi maskapai-maskapai besar di dunia. Tidak hanya dari sektor transportasi, dari sektor industri minyak pun Singapura juga berbisnis dengan handal untuk menjadi salah satu sektor pendapatan negara kecil ini. Caranya dengan memiliki kilang pengolahan minyak mentah menjadi minyak jadi untuk dijual ke negara lain. Bahkan keuntungan dari bisnis minyak ini Singapura dapat meraup untung hingga 10 kali lipat. Ya, inilah Singapura, negara kecil yang tidak punya sumber minyak namun memiliki kilang pengolahan minyak. Tahukah Sobat L bahwa Singapura merupakan negara pengimpor terbesar minyak mentah asal Indonesia? Berdasarkan catatan di periode Januari sampai September 2019, Singapura mengimpor 546,71 juta US dollar minyak mentah dari Indonesia. Nilai ini mencapai 43,49% dari total ekspor minyak mentah Indonesia. Tapi rupanya Indonesia bukanlah satu-satunya partner Singapura dalam bisnis minyak mentah. Berdasarkan data, Singapura mengimpor minyak mentah paling banyak dari Uni Emirat Arab yang menyumbang 27,3% dari total impor di tahun 2019. Mitra impor minyak mentah utama Singapura lainnya adalah Qatar, Arab Saudi, Australia, Kuwait, Irak, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, dan Libya. 10 mitra impor minyak mentah terbesar Singapura menyumbang 87,1% terhadap nilai keseluruhan pengiriman yang tercatat pada tahun 2019. Di tahun yang sama, Singapura menjadi negara terbesar ke-12 dalam hal mengimpor minyak mentah. Minyak tersebut diolah dan disuling oleh Singapura menjadi minyak jadi dan dijual lagi ke negara-negara lain. Singapura telah menjadi salah satu pusat pelayaran terpenting di Asia dan juga beberapa kali terdaftar sebagai salah satu dari 3 pusat perdagangan dan kemurnian minyak dunia dengan total kapasitas penyulingan minyak mentah 1,4 juta barel per hari. Singapura juga merupakan negara di urutan kelima yang memiliki kapasitas penyulingan minyak terbesar di kawasan Asia Pasifik. Setelah Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang, Singapura memiliki kilang minyak yang modern dan lebih maju dari negara di sekitarnya. Ada 3 pusat penyulingan minyak di Singapura. Yang pertama ada di Jurong Island. Penyulingan minyak di Jurong Island dimiliki oleh ExxonMobil, perusahaan minyak dan gas asal Amerika yang berpusat di Texas. Kilang minyak di Jurong Island ini bernama ExxonMobil Jurong Island Refinery yang memiliki kapasitas penyulingan 605.000 barel per hari. Kilang milik ExxonMobil ini merupakan kilang terbesar yang ada di Singapura. Yang kedua juga ada di Jurong Island, namanya SRC Jurong Island Refinery. Kilang ini milik Singapore Refining Company Private Limited, sebuah perusahaan patungan antara Singapore Petroleum Company Limited dan Chevron Singapore Pte Ltd. Kilang ini mampu menyuling minyak sebesar 290.000 barel per hari dan dijual di pasar dalam negeri Singapura dan juga diekspor ke luar negeri atas nama perusahaan pemegang sahamnya. Kilang minyak ketiga terletak di Pulau Bukom. Kilang ini milik Shell Energy, perusahaan minyak asal Belanda namun terdaftar di Inggris.
Kilang ini bernama Shell Pulau Bukom Refinery dan dipegang oleh Shell Eastern Petroleum Pte Ltd. Kilang ini memiliki kapasitas penyulingan minyak sebesar 500.000 barel per hari. 3 kilang minyak di Singapura ini juga termasuk ke dalam 5 besar kilang minyak terbesar di Asia Tenggara, terkhusus kilang minyak ExxonMobil dan Shell Energy. 2 kilang ini merupakan kilang minyak terbesar pertama dan kedua yang ada di Asia Tenggara, mengalahkan kilang minyak Pertamina yang ada di Cilacap, yang hanya mampu mengolah minyak mentah sebesar 220.000 barel per hari. Dengan kapasitas penyulingan minyak sebesar itu, tak ayal Singapura merupakan salah satu pemain utama bisnis minyak di Asia Tenggara. Konsumsi minyak Singapura berdasarkan catatan Nasdaq adalah 1,3 juta barel per hari. Namun untuk konsumsi masyarakat Singapura yang populasinya berkisar di angka 5,7 juta jiwa, kebutuhan BBM-nya berkisar di angka 150.000 barel per hari. Artinya selisih angka 1,3 juta barel dengan 150.000 barel per hari adalah kebutuhan industri, BBM untuk kapal yang transit di pelabuhan-pelabuhan Singapura, serta BBM untuk pesawat yang transit di Changi Airport. Berdasarkan data tersebut, ada surplus produksi minyak di Singapura yang lebih dari 1 juta barel per hari jika dikurangkan dengan kebutuhan masyarakat mereka. Secara sederhananya, tidak ada monopoli BBM di Singapura seperti Pertamina di Indonesia. Semua perusahaan bersaing untuk mengejar keuntungan, sehingga hasil produksi minyak Singapura diekspor di berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, Australia, hingga ke Tiongkok. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, Singapura juga membuka diri bagi perusahaan asing untuk ikut bersaing, seperti Pertamina yang ikut menjual minyak mereka ke pelabuhan-pelabuhan besar di Singapura. Sementara pemerintah Singapura menikmati pajak ekspor dan impor dari proses bisnis minyak yang berlangsung di negara mereka. Bagi Indonesia sendiri, sebenarnya ada ironi yang terjadi. Indonesia menjual minyak mentah ke kilang minyak Singapura, kemudian mengimpor minyak jadi yang berasal dari kilang-kilang tersebut. Singapura bahkan menjadi negara terbesar yang memasok minyak jadi ke Indonesia, padahal minyak tersebut berasal dari Indonesia sendiri. Harga jual minyak mentah ke Singapura tentu jauh lebih murah dari harga minyak jadi yang diimpor dari Singapura. Persoalan terbesar Indonesia adalah Pertamina tidak memiliki kilang minyak yang bisa menampung semua minyak mentah yang dikeluarkan dari perut bumi Indonesia. Alhasil, kita mengekspor minyak mentah dan membelinya kembali ketika sudah siap pakai. Selama hampir 25 tahun, Indonesia tidak pernah membangun kilang-kilang minyak baru, sehingga industri minyak kita jauh tertinggal dari negara lain termasuk Singapura. Kemampuan produksi minyak kita tidak pernah meningkat selama 25 tahun, sedangkan tingkat konsumsi minyak dalam negeri terus meningkat. Sementara negara lain terus mengembangkan kilang-kilang baru, meningkatkan kapasitas produksi minyak negara mereka. Hal tersebut membawa kita ke titik sekarang ini, di mana kita begitu bergantung pada impor minyak, termasuk dari Singapura, yang minyak mentahnya juga berasal dari negeri kita. Banyak yang menuduh, apa yang terjadi ini adalah permainan para mafia minyak dan trader BBM, yang mencari untung dari kegiatan bisnis minyak yang merugikan Indonesia ini. Namun di sisi lain kita juga harus memahami bahwa para investor lebih cenderung memilih membangun kilang di Singapura untuk beberapa alasan, termasuk bunga bank yang rendah, iklim bisnis yang mendukung yaitu tidak ada monopoli pasar seperti di Indonesia, serta alasan lainnya termasuk mencari untung dari ekspor dan impor minyak ke suatu negara. Itulah ulasan Elenio tentang Singapura yang tak punya ladang minyak tapi punya kilang minyak dan menjadi pebisnis minyak yang cukup kuat di kawasan.